Kemudian ada sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana ini apa? Tempat lokasi untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan ini setelah saya wawancarai kepala daerahnya, Kalulunya, mereka bilang membayarnya itu ke kantor pos dan udah halaman 10 kau buat tengok di sini Harut Laswell Cangarang. Udah mau tengok ada nggak di daftar pustaka? Daftar pustaka ada nggak? Apa yang dua itu? Itu komunikasi. Suatu penyampaian pesan dari suatu orang ke orang lain. Maksudnya komunikasi ada berapa unsur? Hah? Komunikasi ada berapa unsur? Dengan pilihan-pilihan apakah tokoh tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cocok dengan wanita yang akan dipilih. Kedua adalah itu sampelnya sampel apa? Sampel populasi atau Populasi. Permasalahannya itu anak yang seharusnya tidak berada di jalan, yang seharusnya berada pada di rumah, belajar bermain. Gunakan deskripsi ini. Deskriptif. Coba dijelaskan apa maksudnya. Dengan menggunakan metode penyebaran. Urutkan dulu, urutkan itu. komunikator, komunikan, Betul, komunikan dulu. pesan, komunikan. Betul, pesan komunikan dulu atau media dulu? Aku yakin yang pertama komunikator, komunikan, media, pesan, efek, feedback. Ada 5 unsurnya. nah itu batasan kan. Ya. Kalau berarti kalau seluruh karyawan kamu harus wawancarai kan nggak mungkin kan. Yang saya tanya kan batas. Udah dijelaskan dari indikator masyarakat terhadap BPPN. Itu. Kamu ini apa jadi penelitian? Ini aja bukunya ya. Teknik analisis datanya. Coba aja. Apa tema-temanya? Masa implementasi. Ini ada kebijakan, kemudian diimplementasikan. Tapi dia sudah bisa Implementasi kebijakan. itu kan sudah sekarang pertanyaannya peranan tindakan itu Belajar mengaji di media sosial. Di media sosial dia pakai tetap Sistematika berarti kan harus terjelaskan. Yang pertama judul bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Tadi buat paparkan sederhana. Itu apalagi dia menggunakan media lain, media sosial lain. kok langsung kamu sempat
Dari bab 1 sampai bab 5. Dari satu indikator 3 Dijelaskan. Nah gitu aja. Kemudian Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri pertama latar belakang masalah. Paparkan bla 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 bla, ya kan? Habis itu apa lagi? pertanyaannya di mana? Belum juga masih sering bantu para beliau saya mendahului memahami itu ya apa? Ya, semangatnya lah. Iya, semangatnya lah. Jadi apa saran Anda kalau itu? Apa saran? Jangan kamu jawab sendiri. sekali awal dulu. Mingguan. Oh jadi ngaduk gitu dia? Timbangannya Oh gitu, jadi untuk dia sendiri nggak ada kan? Masa nih kebijakan yang diadakan oleh bupati aja Oh gitu, tapi kan nih ekonomi daerah enggak? Cuman berhasil berapa buah? pertanyaan pertama adalah angka 338, angka 2. Ada pembahasannya. Itu aja ada apa? Saya enggak lupa yang dia ini Kemudian baru hanya wawancara Terserah siapa nih? wawancara hanya betul baru bisa ada kesimpulan berapa sih wawancara dan metode penelitian? 30%. Berarti 15 orang harus diadakan. Apakah itu bentuk angket atau bentuk wawancara itu harus ada bentuk apa dibuat? Bentuk wawancara kan atau bentuk Tapi kan didasari alat, sangat terkait. benar? Ada spiritualnya. Sampai begitu. Tapi nggak muncul. Sebuah komunikasi agar masyarakat lebih mengetahui tentang program yang disampaikan yang dijual. Belum lagi komunikasi pemasaran. Jadi saya belum masuk ke bank tabungannya, bank BTN, tapi pengertian komunikasi pemasaran yang komunikasi pemasaran adalah Oji Abdul, Ojul, Meriam, Krisna, Abdul Muthalib, Rizky Bastian, Pak Roji. Mana Pak Roji? Kenapa? Pak Roji sama Indra Sudrajat. Coba hubungin. Ini Indra Sudrajat. Pak Roji. Indra apa sih? Takutnya Pak Roji langsung pergi aja jalan pacar ini. Pak Roji. Roji. Udah nanti aja rapat-rapatnya. Untuk suami istri rapat terus kan gue. Gak ada undangannya merayakan malam rumahnya. Manggang aja. Undang apa? Bakar-bakar. Sekaligus bakar rumahnya. Roji.
wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan hari yang sangat menentukan tentang nasib kita di Al-Jannah Muhammadiyah Sumatera Utara. Perlu kami informasikan bahwa hasil sidang mengenai Anda semuanya ini ditentukan oleh Anda sendiri. Bukan kami menentukan, tapi kami hanya sekedar menuliskan apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian jawab dari apa yang sudah diujikan itu. Maka oleh karena itu, jangan ada yang menangis atau jangan ada yang sedih apabila nanti hasil keputusan kami menyatakan bahwa Anda harus mengulang kembali. Ya, jadi kami bersyukurlah bahwa sebenarnya pada hari apa yang diputuskan itu, kalaupun seandainya dikatakan gagal bukan gagal tapi tertunda, maka oleh karena itu apapun yang kita putuskan pada hari ini adalah merupakan sebuah hal yang sudah kami musyawarahkan bersama, dan hasil ini adalah hasil daripada ijtihad kalian. Baik, sebelum itu skor kita cabut. Perlu kami informasikan bahwa sekali lagi bahwa hasil keputusan ini resmi dan tidak bisa diganggu kembali, dan jelas adalah merupakan sebuah keputusan bersama hasil daripada apa yang dilakukan. Maka oleh karena itu kepada Pak Nanda selaku sekretaris IKS, Pak Nanda selaku dosen untuk menyampaikan hasil daripada ujian IKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Daftar nilai ujian siswa yang saya sebutkan nantinya untuk mengangkat tangan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berita acara ujian skripsi. Panitia penguji ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan bahwa nama mahasiswa Sahrial NPM 120309003 dinyatakan lulus dengan nilai B/A dengan predikat sangat memuaskan. Dengan predikat indeks prestasi kumulatif 3,35. Nanti aja aplausnya sekalian aja per jurusan aja ya. Banyak 48 nonton kan. Nama mahasiswa Hairul Anwar dinyatakan lulus dengan nilai A dengan predikat sangat memuaskan, indeks prestasi kumulatif 3,40. Nama mahasiswa Yurika Lana dinyatakan lulus dengan nilai B/A dengan predikat sangat memuaskan, IPK 3,20. Nama mahasiswa Riki Abdullah dinyatakan lulus dengan nilai B dengan predikat sangat memuaskan, IPK 3,16. Nama mahasiswa Muhammad Prasanda Rahman dinyatakan lulus dengan nilai B/A dengan predikat sangat memuaskan, IPK 3,19.
Demikian berita acara ini saya bacakan. Berikan aplaus. Terima kasih Pak dan Pak Ridi 1 dan Pak Ridi 3 yang telah memberikan kami kesempatan untuk membacakan berita acara hasil ujian skripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berita acara ujian skripsi. Panitia penguji ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pukul 8 WIB sampai dengan selesai, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan bahwa nama mahasiswa Rabuman Saputra Anda dinyatakan lulus dengan nilai B, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,01. Nama mahasiswa Angga Dinastiran B, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, IPK 3,03. Nama mahasiswa Robi Cahyadi Sitorus, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 2,86. Subur Saputra, nama Subur Saputra, maaf ya, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, indeks prestasi sangat memuaskan, IPK 3,08. Nama mahasiswa Sahrul Ganti Tumangger, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 2,95. Nama mahasiswa Siti Kholijah, Anda dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan, indeks prestasi 3,37. Nilainya B per A ya, nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,37. Nama mahasiswa Wahyu Hidayat, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,09. Nama mahasiswa Juli Artika, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,39. Nama mahasiswa Rizky Hamonangan, ya, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,00. Nama mahasiswa Rudi Suranta CM, ON. Anda dinyatakan lulus dengan nilai B, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,05. Nama mahasiswa Salman Alfarisi Tarbin YS, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B, indeks prestasi 2,98 dengan predikat sangat memuaskan. Rahmat Fajri, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,05. Putri Arida Lubis, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,36. Nama mahasiswa Laila Azmi Lubis, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,14. Nama mahasiswa Rizky Setiawan, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, indeks prestasi 3,41 dengan predikat sangat memuaskan. Nama mahasiswa Fitria Lana Sari Daulay, dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 3,26. Nama mahasiswa Farunisa Ayudia, dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,28. Brian Nugraha dinyatakan lulus dengan nilai A, predikat sangat memuaskan, indeks prestasi 3,40. Indra Sudrajat
ya, dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 3,32. Rizky Arami dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 3,000. Abdi Praja, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 2,97. Muhammad Rajai Prima dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 3,07. Puguh Prihartanto dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 3,12. Pintal Pasaribu dinyatakan lulus dengan nilai B, predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,14. Fahmi Alam Daulay dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 3,04. Ada beberapa catatan. Pertama dari Pak Dedi Amrijal untuk Ahmad Fajri, dari Pak Dedi Amrijal untuk Raguman Saputra, dari Setiawan, dari Pak Dedi Amrijal untuk Indra Sudrajat, dari Pak Rahdinal untuk Fahmi Alam Daulay, dari Pak Rahdinal untuk Farnisa Ayudia, dari Pak Rahdinal untuk Rudi Suranta, dari Pak Rahdinal untuk Rahmat Fajri. Ada lagi dua nih Pak. Dan dari saya ini untuk siapa tadi nih? Si Fahru Nisa Ayudia dan dari Ibu Ida Martinelli untuk Indra Sudrajat, untuk Laila Azmi ya, diperbaiki sedikit ya. Itu saja Pak Dekan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul. Aplaus. Terima kasih Pak Dekan, Pak Wakil Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berita acara ujian skripsi. Panitia penguji ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya memutuskan bahwa nama mahasiswa Julhas AM AB SRG Sregar, mana orangnya? Oke. Iya. Dengan nilai A, predikat kelulusan sangat memuaskan, IPK 3,12. Nama mahasiswa Faru Roji, mana orangnya? Mana orangnya? Ini ya. Dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat kelulusan sangat memuaskan, IPK 3,00. Pas ini. Nama mahasiswa Rahmat Albar MZ, maaf, Anda dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat kelulusan sangat memuaskan, IPK 3,12. Nama mahasiswa Erial Rivaldi, setelah kami perjuangkan, mana Erial ini? Iya, Anda dinyatakan lulus, ya, dengan nilai B per A, predikat kelulusan sangat memuaskan dengan IPK 3,42. Nama mahasiswa Ratri Suryani dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat kelulusan sangat memuaskan, IPK 3,18. Nama mahasiswa Abdul Muthalib, mana nih? Thalib? Iya. Kamu tadi saya yang uji. Ya, banyak kesalahan. Mohon maaf, mungkin kamu sebaiknya dinyatakan lulus dengan nilai B,
predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,15. Nama mahasiswa Gilang Ramadan, wah pemain drum, ya dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,17. Ricky Bastian dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,04. Nama mahasiswa Aulia dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,05. Nama mahasiswa Gifari Sakti Simatupang, Sakti, dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,20. Nama Al Rizky Ramadan Siregar dinyatakan lulus, nilainya B, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,16. Nama mahasiswa Salamun Hiya, nama Salamun Nasution mana? Oh iya, wah agak bangga juga ini. Dinyatakan lulus, nilainya A, ya predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,30. Nama mahasiswa Rifda Wahid mana? Dinyatakan lulus dengan nilai B, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,26. Nama mahasiswa Asfarina Atika dinyatakan lulus, nilai B per A, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,38. Nama mahasiswa Muhammad Iqbal, nah ya dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,20. Nama mahasiswa Frisna Sahara Nasution, ya dinyatakan lulus dengan nilai B, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,24. Nama mahasiswa Fauji Abdul Aziz dinyatakan lulus dengan nilai B per A, predikat lulusan sangat memuaskan, IPK 3,18. Nama mahasiswa Fauzul Hidayat, maaf Fauzul lulus, iya predikat lulusan sangat memuaskan, nilainya A ya, IPK-nya 3,30. Oke, untuk ada satu mahasiswa yang catatannya itu dari Pak Torik untuk Abdul Muthalib. Ya, oke. Terima kasih, saya kembalikan. Barangkali setelah selesai ini nanti kami akan aplaus. Barangkali nanti setelah selesai acara ini kami akan periksa lantai ada yang terkencing atau tidak. Baik, selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Dekan untuk memberikan bimbingan dan arahan. Kepada Bapak Dekan, kami silakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Wakil Dekan 1, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Ibu Ketua Program Studi Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, serta Bapak Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi dan Administrasi Negara. Mohon maaf untuk Bapak Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, mohon diri lebih dulu karena ada hal yang berhubungan dengan keperluan keluarga. Atas nama pimpinan Fakultas dan Sivitas Akademika Visip Unsu, yang pertama-tama sekali saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah berhasil melaksanakan ujian meja hijau dari mulai pagi sampai dengan sore hari ini. Sebagaimana yang saya sampaikan pada awal pembukaan acara ini merupakan finalisasi daripada ujian Anda selama 4 atau 5, bahkan ada yang 6 tahun menetap di fakultas kita ini, dan inilah final ujian terakhirnya dan Anda sudah mendapatkan hasilnya. Yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, penilaian sifatnya objektif. Kami tidak mengkotak-katik hasil yang diberikan oleh masing-masing dosen penguji. Jadi yang menentukan Anda lulus atau tidak lulus, IPK Anda berapa, itu bukan kami, bukan dosen penguji, tapi adalah Anda sendiri. Kami hanya merekapitulasi nilai-nilai yang diberikan oleh dosen penguji. Selanjutnya, tanpa memperpanjang dalam, barangkali dari 128 orang mahasiswa yang sudah ujian selama 4 gelombang,
kami akan mengambil salah seorang mahasiswa dari masing-masing program studi yang IPK-nya tertinggi untuk mendapatkan kehormatan sebagai wisudawan terbaik. Nanti yang harus didampingi oleh orang tuanya. Nanti akan dapat penghargaan dari Bapak Rektor UNSU. Dari hasil rekapitulasi yang telah kami lakukan, sekalipun masih ada 4 orang mahasiswa yang akan ujian pada hari Senin, tapi saya bisa mengestimasi agak-agaknya ini yang periode terakhir yang layak untuk menjadi wisudawan terbaik dari masing-masing program studi. Jadi ini sifatnya masih sementara, tapi estimasi saya biasanya kuat. Kalau udah saya bilang kuat itu karena saya sudah lihat yang 4 orang itu yang sudah pasti bukan angkatan 2012, itu udah gagal duluan. Jadi yang pertama kami lihat adalah angkatannya yang pas dia 4 tahun. Ya, jadi saya sebutkan di sini bahwasanya dari program studi ilmu kesejahteraan sosial yang sementara ini akan menjadi wisudawan terbaik dari IKS adalah Khairul Anwar, IPK 3,40. Dari program studi ilmu administrasi negara adalah Muhammad Reza Matondang, IPK 3,41. Ya, periode kemarin. Dan yang untuk ilmu komunikasi Ahmad Ridwan Nasution, itu IPK 3,62. Ini yang akan menjadi wisudawan terbaik dari masing-masing program studi. Memang tidak sebaik jumlahnya daripada periode bulan April. Bulan April yang lalu ilmu IKS itu 3,52, 83 kira, ilmu komunikasi 3,89 Daniel Pekwani. Tapi ini alhamdulillah kita mendapatkan prestasi yang lebih yang agak lumayan, yang pasti yang mendapat peringkat dengan ujian cuma Ahmad Ridwan Nasution dari program studi ilmu komunikasi. Itu yang perlu saya sampaikan. Adik-adik sekalian, berkaitan dengan acara wisuda itu akan kita laksanakan pada tanggal 15 dan 16. Sampai sekarang kita belum bisa memastikan kita dapat jadwal tanggal berapa. Itu nanti semua tergantung daripada FKIP dan ekonomi. Kalau seandainya FKIP dan ekonomi membludak sarjananya, maka kita mungkin parkir ke tanggal 16. Jadi biasanya disandingkan yang jumlahnya besar dengan yang kecil. Nah, nanti seminggu menjelang wisuda tanggal 15 itu akan diumumkan melalui media dan kami akan memberi pengumumannya. Pimpinan fakultas juga sudah mengajukan permohonan karena kita sidang pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober ini, maka pendaftaran wisuda masih bisa pada hari Senin pendaftarannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau setelah selesai ini Anda mendaftarkan wisuda secara langsung ke bawa duitnya, ya, ke Biro Keuangan, dan fasilitas untuk mendaftar wisuda berupa formulir pendaftaran itu sudah kami fasilitasi dan sudah saya tanda tangani semuanya. Jadi Anda tinggal ngambil, tinggal isi formulirnya, langsung saja bayarkan ke keuangan supaya tidak terlalu repot harus menjumpai saya berulang kali. Ya kalau pas saya ada, kalau saya nggak ada, ntar lagi di toilet kan payah. Mungkin di situ kan. Jadi sudah saya fasilitasi, alhamdulillah. Adik-adik silakanlah mendaftar untuk wisuda. Iya, saya bilang tadi tanpa memperpanjang kalam karena waktu kita juga sudah larut. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas nama program studi. Semua mahasiswa yang sudah tamat dan sudah selesai, setelah wisuda Anda diwajibkan memberikan kenang-kenangan berupa buku ke masing-masing program studi yang bukunya berkaitan dengan program studi sebanyak 2 buah tahun penerbitan 2010. Ya, ini sumbangan sebenarnya, tapi sifatnya ini sebenarnya sunat, tapi sunat muakkad ya. Dikuatkan deh. Wajib tidak, tapi sunat, tapi tolonglah sumbangkan. Dan itu bukan untuk kami, bukan untuk Bruno Rasana atau Bunalil, tapi itu untuk adik-adik yang di bawah. Setidaknya nanti dibuat saja di buku itu, misalnya buku pengantar ilmu komunikasi, buat saja di situ namanya Gifari Simatupang, siang malam tunggu panggilan ini. Gifari Simatupang ya,
buat NPM-nya. Nanti ini insya Allah dibaca oleh adik-adik. Berarti amal ibadah kalian akan terus mengalir sampai kapanpun. Ya kan Pak Fahmi kan? Nanti Pak Fahmi menyebutkan ayatnya. Ya, yang jelas bukan surat Al-Maidah lah, ayat 51. Bukan itu. Yang pasti ya. Buku yang berkaitan dengan materi program studi 2 buah terbitan tahun 2010. Kami tidak banyak meminta. Kami tidak meminta apapun. Kami tidak meminta kenang-kenangan dari Anda untuk diserahkan kepada pembimbing atau pembimbing, tidak. Hanya kami meminta itu saja. Ya, kalau sanggup, kalau kalian sanggup memberi, belilah kami mobil lah, itu baru ini. Kalau hanya sebatas yang lain nggak usah. Ya, coba terima kasihnya. Yang pertama, yang kedua, kebetulan sih atas perjuangan ketua program studi kita sudah mendapatkan akreditasi B ketiga-tiganya. Dan sekarang kita mau mengedepankan tahun 2019 nanti bagaimana supaya ilmu komunikasi yang sudah memiliki dosen doktor itu bisa dapat predikat A. Itu mau kita targetkan sekarang. Ya, dengan predikat ini semua data-data skripsi Anda itu terdata di Dikti dan Kopernis. Jadi program studi mengharapkan semua skripsi yang sudah direvisi ulang, sudah sempurna, buat dalam bentuk CD di PDF-kan ya Pak ya. PDF-kan serahkan kepada ketua program studi. Sehingga skripsi Anda tidak akan bisa dijiplak oleh orang-orang lain lagi nantinya. Masuk ke PDF. Satu-satunya sarana untuk mendukung akreditasi yang lebih tinggi cuma itu. Tolonglah. Setidaknya kalau kita mendapatkan akreditasi A itu lebih memudahkan kita untuk mencari pekerjaan, itu pasti. Pasti. Sekarang salah satu PTS di Sumatera Utara alumni tidak diterima di beberapa BUMN sehubungan dengan aksi-aksi anarkisnya. Nah, jangan sampai usus sampai seperti itu. Kita nggak mau. Nggak apa-apa. Ada beberapa hal kawan-kawan yang cenderung anarkis. Saya tidak mengatakan anarkis total ya. Cenderung anarkis, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kita berjalan terus dengan program studi kita. Mudah-mudahan ini akan juga memudahkan Anda untuk mencari pekerjaan di masyarakat nantinya. Ya, tolong serahkan dalam bentuk PDF ke program studi. Kabarkanlah kepada kawan-kawan, sanak keluarga dan kerabat hal-hal yang baik di fakultas kita. Ajak adik-adik, kawan-kawan, kerabat dan nahdlatul untuk bersekolah di fakultas kita dengan akreditasi yang sudah terjamin. Itu saja. Biar kami memperbaiki keburukan-keburukan di sini. Ya. Nah, kami berharap juga setelah adik-adik nanti menjadi alumni, sering-seringlah bermain ke fakultas kita, memberi masukan atau motivasi kepada adik-adik yang di bawahnya. Juga atas nama pimpinan fakultas dan semua dosen FISIP, UMSU, tolong sampaikan salam kami kepada kedua orang tua. Setelah selesai, saya mengetok palu, Anda sah menjadi seorang sarjana ilmu komunikasi bagi ilmu komunikasi, sarjana ilmu sosial bagi administrasi negara dan kesejahteraan sosial. Sampaikan salam kami kepada kedua orang tua, pulang dari sini, keluar dari sini, angkat HP, telepon orang tua yang di luar. Ayah, ibu, Ojol sudah menjadi seorang sarjana. Hari ini, pada sekian-sekian jam sekian saya sudah menjadi sarjana. Terima kasih atas bantuan moral dan materialnya. Telepon orang tua, karena orang tua yang bersusah payah mengerjakan bekerja untuk mensekolahkan adik-adik. Sekalipun ada beberapa di antara kawan-kawan kita yang struggle for life, bekerja sambil kuliah, itu salut kagum untuk adik-adik seperti itu. Ya, manfaatkanlah kesarjanaan nanti di masyarakat. Ini jangan dianggap sebagai sebuah hasil. Ini baru proses. Ya, utlubu ilmi minal mahdi ila lahdi. Nah, itulah ilmu dari sejak mulai sampai ke liang lahat. Kalau bagi adik-adik yang ingin dengan menyerahkan diri dan mendapat ridho dari Allah, saya tutup acara sidang meja hijau gelombang keempat periode kedua tahun akademik 2016 dan 17 dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nasrullah wa fadluhu.